Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi orang percaya yang berdoa. Terdapat dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, surat 1 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Paulus memberikan beberapa nasihat kepada Timotius agar berhati-hati dengan ajaran-ajaran sesat yang sedang berkembang pada saat itu. Paulus juga menjelaskan tentang ibadah jemaat. Ada satu hal yang ditekankan oleh Paulus dalam nasihatnya kepada Timotius, yaitu mengenai pentingnya doa syafaat. Hal ini terdapat dalam pasalnya yang kedua. Seorang tokoh reformasi yang bernama Martin Luther berkata bahwa orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak bernafas. Dengan kata lain, berdoa itu sangat diperlukan dalam kehidupan orang percaya. Doa merupakan permohonan, ucapan syukur, dan komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kita akan mempelajari beberapa hal antara lain. Yang pertama, isi doa. Paulus menasihatkan agar Timotius dan jemaat yang ada di Efesus menaikkan doa syafaat untuk semua orang dan para pemimpin kepada Allah. Tanpa disadari, kita sering sekali gagal fokus dalam berdoa. Terkadang orientasi kita berdoa adalah untuk kepentingan sendiri. Kita lupa berdoa untuk orang lain. Kita lupa berdoa untuk para pemimpin di negara ini. Kita juga lupa berdoa untuk gereja-gereja dan pelayanan penginjilan di berbagai tempat. Ada beberapa alasan mengapa Paulus menasihati agar Timotius dan jemaat di kota Efesus berdoa untuk semua orang dan para pemimpin. Yang pertama adalah agar jemaat di Efesus dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 7 menjelaskan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Penting sekali bagi kita untuk mendoakan para pemimpin kita kepada Tuhan. Sebagai rakyat yang baik, kita harus mendukung para pemimpin kita dalam setiap doa kita, karena keberhasilan mereka dalam memimpin juga berdampak bagi kehidupan kita dan bangsa ini. Kepedulian kita terhadap para pemimpin dan orang lain dapat diwujudkan melalui doa syafaat kepada Tuhan. Alasan yang kedua adalah doa itu baik dan berkenan kepada Allah. Terdapat pada ayat yang ketiga. Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kata kebenaran dalam bahasa Yunani adalah aletheia, yang berarti kejujuran atau kebenaran sejati. Kata kebenaran ini sama dengan kata kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Allah berkehendak agar setiap orang percaya selalu berdoa. Dengan berdoa, kita dapat mengerti dan mengenal Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Dan dengan berdoa, Allah menghendaki agar semua orang dapat diselamatkan. Karena Allah mengasihi umat-Nya dan tidak ingin umat-Nya binasa. Itulah sebabnya Yesus Kristus menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kita dapat melihatnya dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Kemudian poin yang kedua adalah sikap dalam berdoa. Paulus menasihati agar para laki-laki tidak hidup dalam amarah dan perselisihan, tetapi harus hidup dalam kasih persaudaraan. Karena hal tersebut dapat menjadi penghalang bagi doa mereka.
Sedangkan bagi para perempuan, Paulus menasihati agar berdandan dengan pantas dan sopan ketika beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukanlah sebagai suatu ajang untuk memamerkan perhiasan kepada orang lain. Paulus juga menentang keras para perempuan yang berusaha untuk menonjolkan dirinya demi suatu kedudukan tertentu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan ini, marilah kita belajar untuk membangun waktu-waktu doa kita dengan Tuhan. Berdoalah untuk kepentingan orang lain. Jangan gagal fokus dalam berdoa. Kristus yang ingin agar semua orang diselamatkan, kita juga harus berdoa agar banyak orang diselamatkan dan mereka mengenal siapa itu Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang sejati itu. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebelum berdoa, bereskan terlebih dahulu setiap hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Perhatikan sikap kita saat berdoa. Tuhan adalah Allah yang esa dan kudus. Perselisihan dan kesombongan adalah suatu penghalang bagi ibadah kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.